Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Murdianto MS selaku dosen pembimbing dan Ibu Dr. Yus Salina MSI selaku dosen moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggi Mulidia dengan NIM J3J118121. Di sini saya akan menyampaikan senyar hasil PKL saya yang berjudul Penerapan Pemasaran Produk Melalui Forecasting Permintaan Konsumen Produk Bedding Plants pada PT Bina Usaha Flora. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang bermanfaat untuk menambah keindahan dan kecantikan. Manfaat keindahan dan kecantikan tersebut diperoleh dari bagian daun, bunga, batang maupun akar. Bagian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai penghias baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, bahkan dijadikan sebagai bahan dekorasi pada acara tertentu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kementerian Pertanian bahwa adanya dampak positif dari COVID-19 di Indonesia, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh pedagang tanaman hias naik sebesar 40% dibanding sebelumnya. Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi para pelaku usaha di bidang tanaman hias untuk terus berinovasi menghasilkan tanaman hias dengan kualitas terbaik. PT Bina Usaha Flora merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang florikultura atau tanaman hias. Perusahaan tersebut memproduksi salah satu jenis tanaman yang memiliki tingkat permintaan cukup tinggi, yaitu adalah tanaman hias African Marigold. Nah, tapi pada kenyataannya, perusahaan belum dapat memenuhi permintaan tersebut. Salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah perencanaan produksi dan ketersediaan produk. Oleh karena itu, forecasting merupakan metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meramalkan produksi yang akan dihasilkan pada periode berikutnya. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu menggunakan moving average atau rata-rata bergerak untuk menentukan produksi pada periode berikutnya. Adapun tujuan yang melatar belakangi pengembangan bisnis ini, yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada PT Bina Usaha Flora melalui penerapan analisis SWOT. Yang kedua adalah menyusun perencanaan ide bisnis dengan penerapan sistem forecasting permintaan konsumen pada produk bedding plants di PT Bina Usaha Flora. Dan yang terakhir adalah menganalisis kelayakan ide pengembangan bisnis secara finansial. Selanjutnya adalah keragaman perusahaan. Dimulai dari sejarah perusahaan. PT Bina Usaha Flora ini mulai dirintis pada tanggal 13 Mei 1993. Hal ini ditandai dengan dilakukannya uji coba adaptasi ribuan spesies dan varietas tanaman dari seluruh dunia di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Ini dilakukan oleh Bapak Ning M. Wijaya dan Mr. Dexter Ball dari Ball Seed Company, didukung oleh Ibu Suhardani Bustanil Arifin dari Yayasan Bunga Nusantara. Pada tanggal 10 September 1995, itu menjadi batu tonggak sejarah berdirinya PT Bina Usaha Flora, karena pada saat itu PT Bina Usaha Flora berhasil mensuplai tanaman sebanyak 1,5 juta tanaman kepada Taman Bunga Nusantara. Dan pada saat itu terjadi juga peresmian Taman Bunga Nusantara oleh Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu yang didampingi oleh Ibu Tira Soeharto. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Bina Usaha Flora meliputi Direktur Utama, Manajer Umum, Kepala Unit Produksi, Kepala Unit Pemasaran, Kepala Unit Keuangan dan Administrasi, Kepala Unit Production and Support, Koordinator Kebun Ciwalen. Selain itu, ada Supervisor Benih, Supervisor Produksi, Supervisor Quality Control, Staf Logistik, Staf Administrasi dan Keuangan, dan yang terakhir adalah karyawan untuk tiap masing-masing bagian. Selanjutnya adalah sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan yang dimiliki oleh PT Bina Usaha Flora itu meliputi sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Untuk sumber daya fisik itu dimulai dari lahan. Lahan yang dimiliki oleh PT Bina Usaha Flora itu sebanyak 3 lahan. Lahan 1 dan 2 itu seluas 2 hektar, berlokasi di Kampung Pataruman, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Untuk lahan 1 itu fokus pada tanaman pot, pembuatan media tanam, dan produksi bibit, sedangkan pada lahan 2 itu fokus untuk tanaman hamparan atau bedding plants. Untuk lokasi lahan ketiga itu berlokasi di Desa Ciwalen, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat dengan luas lahan seluas 5.000 meter. Selanjutnya ada bangunan. Bangunan yang dimiliki oleh perusahaan BUF ini yaitu terdiri dari aula, kantor, toilet, musola, kemudian greenhouse sebanyak 42 dan yang lainnya. Kemudian untuk sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan itu untuk karyawan tetap sebanyak 17 orang dan untuk karyawan harian itu sebanyak 34 orang. Untuk sumber daya keuangan ini berasal dari penanaman modal para pemegang saham.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan kajian pengembangan bisnis. Kajian pengembangan bisnis ini dilatar belakangi oleh kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Untuk rumusan ide pengembangan bisnis ini dilandaskan pada analisis faktor internal perusahaan, yaitu analisis kelemahan, dan faktor eksternal perusahaan, yaitu faktor peluang. Untuk faktor internal kelemahan perusahaan, yaitu yang pertama ada permintaan konsumen yang belum dapat terpenuhi, kemudian lahan yang terbatas, dan sistem perencanaan produksi yang belum maksimal. Sedangkan untuk faktor peluangnya, yaitu yang pertama peningkatan minat masyarakat terhadap tanaman hias dan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut yang menjadikan landasan terbentuknya ide pengembangan bisnis untuk menerapkan sistem forecasting permintaan konsumen pada PT Bina Usaha Flora. Selanjutnya adalah perencanaan produk. Produk yang direncanakan untuk diramalkan yaitu adalah tanaman hias African Marigold yang diproduksi oleh PT Bina Usaha Flora. Untuk produk tanaman hias African Marigold ini bukan hanya sebagai tanaman hias, tapi produk tersebut memiliki khasiat sebagai tanaman herbal. Selanjutnya untuk perencanaan pasar dan pemasaran, berdasarkan strategi pemasaran itu ada segmentasi. Yang pertama ada segmentation, yaitu geografis. Untuk geografisnya, produk African Marigold ini dipasarkan di Pulau Jawa, Bali, dan Jabodetabek. Untuk demografisnya, remaja hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dan untuk psikografisnya, memiliki ketertarikan pada tanaman hias. Untuk target pasar atau targeting, yaitu pedagang eceran, pedagang besar, argo wisata, pusat perbelanjaan, hingga konsumen akhir. Dan untuk penempatan atau positioning, yaitu tanaman African Marigold yang diproduksi oleh PT Bina Usaha Flora ini memiliki kualitas yang lebih unggul karena ditangani oleh tenaga yang terlatih serta memanfaatkan benih unggul dengan standar internasional. Selanjutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran pada PT Bina Usaha Flora untuk tanaman hias African Marigold ini yang pertama dimulai dari produk. Produknya itu adalah tanaman hias African Marigold dengan bunga berwarna kuning dan orange. Untuk price atau harga tiap konsumen itu berbeda. Untuk grosir itu Rp5.000, online Rp6.000, dan untuk konsumen akhir itu Rp10.000. Untuk price-nya sendiri, pemasaran produk ini dilakukan di PT Bina Usaha Flora yang berlokasi di Jalan Mariwati, Pataruman, Cipanas, Cianjur, 43254 Jawa Barat. Dan untuk promotion atau promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya kita masuk ke dalam perencanaan forecasting. Dimulai dengan langkah-langkah forecasting, yaitu menentukan tujuan, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai, memilih dan menguji metode peramalan, dan menghasilkan peramalan. Untuk metode yang digunakan dalam pengolahan data forecasting ini yaitu menggunakan salah satu metode dari time series, yaitu menggunakan metode moving average dengan rata-rata periode per 3 bulan dan 5 bulan. Nah, berikut ini adalah tabel data permintaan konsumen 2020 pada PT Bina Usaha Flora. Dan di bawah ini adalah grafik permintaan konsumen yang cukup fluktuatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil perhitungan forecasting moving average. Dengan metode pertama itu moving average periode per 3 bulan, yaitu dengan meramalkan rata-rata permintaan konsumen pada produk African Marigold. Itu dimulai dari bulan Oktober, November, dan Desember yang kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan periode 3 bulan menghasilkan angka sebesar 6.399 polybag. Dan untuk moving average 5 atau moving average periode per 5 bulan itu dimulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, kemudian dibagi dengan periodenya per 5 bulan, itu menghasilkan angka sebesar 5.985 polybag. Kesalahan atau error itu mungkin saja terjadi pada saat proses peramalan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengukuran kesalahan peramalan yang dapat dilihat dari dan diukur dari nilai indikator statistik seperti mean absolute deviation atau MAD, kemudian mean square error atau MSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, mean absolute percentage error itu merupakan persentase kesalahan secara mutlak. Nah, untuk range MAPE sendiri, untuk angka yang dihasilkan apabila kurang dari 10%, itu memiliki arti bahwa kemampuan model peramalannya itu sangat baik. Untuk 10-20% itu kemampuan model peramalan baik, untuk 20-50% kemampuan model peramalan layak atau cukup baik, dan jika lebih dari 50% berarti kemampuan model peramalan itu buruk. Apabila hasil dari MAPE tersebut adalah lebih dari 50%, dapat diartikan bahwa peramalan itu memang tidak layak untuk digunakan. Tidak layak digunakan dan tidak bisa untuk digunakan.
Selanjutnya adalah hasil perhitungan MAPE. Berdasarkan MAPE per 3 bulan itu yang dihasilkan adalah sebesar 30,733% dan untuk MAPE periode per 5 bulan itu 24,851%. Nah, dari hasil perhitungan MAPE tersebut bahwa kita mengetahui dari range MAPE sebelumnya yaitu, pada range 20 sampai 50% itu menandakan bahwa metode peramalan ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah perencanaan finansial. Untuk perencanaan yang pertama adalah perencanaan biaya investasi. Nah, biaya investasi yang dikeluarkan oleh PT Bina Usaha Flora setelah pengembangan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan produksi, kendaraan, bangunan, dan lain-lain itu sebesar Rp95.681.385 dengan perhitungan menggunakan common cost. Selanjutnya untuk perencanaan biaya operasional, untuk total biaya sebelum pengembangan itu totalnya sebesar Rp194.447.422 dan setelah pengembangan itu Rp206.756.884. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi dengan komponen laba bersih sebelum pajak 0,5%, laba bersih setelah pajak. Untuk laba bersih sebelum pajak 0,5%, sebelum pengembangan itu sebesar Rp159.732.577, setelah pengembangan Rp177.183.116. Laba bersih setelah pajak untuk sebelum pengembangan itu Rp158.933.914 dan setelah pengembangan itu Rp176.297.200. Nah, selanjutnya adalah RC ratio. RC ratio ini dihitung berdasarkan penerimaan dibagi dengan total biaya-biaya. Untuk RC rasio yang dihasilkan sebelum pengembangan itu sebesar 1,82 dan setelah pengembangan itu sebesar 1,86. Selanjutnya adalah analisis parsial. Analisis parsial ini digunakan untuk membandingkan total penerimaan dan biaya yang digunakan sebelum dan sesudah pengembangan. PT Bina Usaha Flora memperoleh keuntungan tambahan sebesar Rp17.450.538 setelah pengembangan bisnis. Selanjutnya adalah simpulan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dengan menggunakan strategi WO, yaitu meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang sebagai ide pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis perencanaan pemasaran produk melalui forecasting ini dapat diaplikasikan pada perusahaan yang bertujuan untuk menentukan peramalan pada bulan Januari 2021. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah aspek finansial, yaitu analisis RC rasio, ide pengembangan bisnis menggunakan forecasting menguntungkan untuk dijalankan. Hal ini didasarkan karena hasil analisis RC rasio itu meningkat menjadi 1,86, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp1,86. Nah, nilai RC rasio lebih dari 1 sehingga bisnis menguntungkan untuk dijalankan. Selanjutnya adalah saran. PT Bina Usaha Flora dapat merealisasikan ide pengembangan bisnis ini karena ada beberapa peluang pada saat ini seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dengan melakukan pengembangan bisnis ini dapat meramalkan permintaan konsumen pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.